Part 10. Ye Yu bertanya pada Ning Yuanfang tentang kondensasi biji daun. Ning Yuanfang berada di alam tubuh Dharma, dan itu adalah alam tubuh Dharma yang kuat. Dia secara alami bisa memberi Ye Yu banyak petunjuk. Di bawah bimbingannya yang berpengetahuan, Ye Yu juga memiliki pemahaman tentang alam kondensasi Dao, dan dia juga memiliki gagasan umum di dalam hatinya. Karena tipe Dao dibagi menjadi beberapa tingkatan, dia secara alami memilih yang terkuat. Sebagai kaisar dinasti pedang, dia hanya memiliki jalan ini. Namun, terlalu sulit untuk meminjam Long Feng Tai, yang menindas agama-agama kuno. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba melaporkan bahwa Zhenyan Gujiao yang datang berkunjung. Ini membuat Ye Yu dan Ning Yuanfang terkejut. Begitu mereka berbicara tentang Zhenyan Gujiao, dia benar-benar mengirim seseorang untuk datang. Yang paling penting adalah Ning Cheng mengalami bencana seperti itu. Apa yang harus mereka lakukan? Meskipun Ning Yuanfang penuh keraguan, dia masih membiarkan pihak lain masuk. Sebagai salah satu dari 10 kekuatan benua ilahi Shengzu Timur, sekte kuno Zhenyan jauh melampaui King Tian Demon Mansion. Segera, seorang pemuda masuk. Pemuda ini bahkan belum mencapai alam kekuatan supernatural. Dia hanyalah surga dan alam manusia. Ketika Ning Yuanfang melihat pihak lain, dia bahkan lebih bingung. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pengiriman Anda ke sini oleh sekte kuno Zhenyan. Pemuda itu dengan hormat memberi hormat pada Ning Yuanfang. Saya telah melihat Tuan Kota Ning, dan saya datang ke sini untuk menemui Tuan Ye Yu. Ye Yu mengerutkan kening, memandang pemuda itu dan berkata, Mo Wuxiang mengirimmu ke sini. Pemuda itu mengangguk dan berkata, Tuanku, ini adalah surat yang dia minta untuk saya berikan kepada Anda. Ye Yu melihat surat ini dan menerimanya. Itu hanya surat yang sangat biasa, dan Ye Yu membukanya secara langsung. Itu juga selembar kertas biasa dengan beberapa kata tertulis di atasnya. Saya senang mendengar bahwa saudara muda King Tianhao termasuk di antara 10 orang terbaik. Kakak senior sangat gembira mengetahui bahwa saudara muda berada di puncak kekuatan supernatural. Ini adalah saat ketika Anda melihat spesies Tao. Benih Dao kental di tempat yang bisa membantu. Aku bertanya-tanya apakah adik laki-laki berani datang. Pria muda itu menatap Ye Yu dengan cibiran di matanya. Dia jelas tahu isi surat ini. Tentu saja, dia juga sangat jelas tentang hubungan antara Ye Yu dan Zhenyan Gujiao. Orang ini tidak tahu berapa banyak anak suci dari Zhenyan Gujiao yang terbunuh, dan kebenciannya sangat dalam. Ye Yu secara alami tidak akan setuju dengan surat provokatif Mo Wuxiang. Pemuda sedang menunggu bagaimana mengejek Ye Yu. Mo Wuxiang mengundangku ke Long Feng Tai. Tanya Ye Yu. Kami orang dewasa akan membuka Long Feng Tai terlebih dahulu, dan mengundang orang-orang dengan cita-cita luhur untuk pergi ke Long Feng Tai untuk memadatkan spesies Tao, dan melihat keindahan berbagai spesies Tao di Shenzhou Timur. Tentu saja, jika Anda berani tidak pergi, kami tidak akan memaksanya. Siapa yang memberitahumu aku tidak berani pergi? Kata Ye Yu sambil melihat ke pihak lain. Pemuda itu sedikit terkejut. Banyak ejekannya langsung diblokir, dan kemudian dia mendengar Ye Yu berkata, kembalilah dan beritahu Mo Wuxiang. Terima kasih atas undangannya, saya pasti akan ada di sana, saya harap dia tidak akan datang. Kecewa. Kalimat ini membuat ekspresi pemuda itu rumit, dan dia tidak dapat memahami bahwa Ye Yu benar-benar akan setuju untuk pergi. Apakah dia tidak tahu apa artinya pergi ke sana? Apakah dia berani pergi ke sarang Zhenyan Gujiao? Apakah ini karena saya takut saya tidak akan mati sepenuhnya? Turun. Ye Yu berkata kepada pemuda itu, biarkan Mo Wuxiang menungguku di Long Feng Tai. Adapun periode baru-baru ini, biarkan dia berhenti menatapku dan bermain trik. Dia tidak terburu-buru, kan? Pemuda itu menatap Ye Yu dengan terik sebelum pergi. Ning Yuanfang juga mengerutkan kening saat ini. Dia tidak tahu banyak tentang keluhan antara Ye Yu dan Mo Wuxiang, tetapi melihat situasi ini, dia tahu bahwa keduanya pasti bukan hubungan yang baik. Long Feng Tai masuk jauh ke dalam lingkup pengaruh sekte kuno Zhenyan. Jika Anda pergi ke sana, itu akan menjadi ikan di talenan. Kata Ning Yuanfang. Ye Yu tersenyum dan berkata, mari kita bicarakan hal-hal ini nanti. Saya tidak tahu apakah Tuan Kota Ning dapat melakukan sesuatu untuk saya. Ning Yuanfang berkata, tolong bicara. Atur seseorang untuk mengirimiku surat kepada Jian Qianfan dari keluarga Jian, kata Ye Yu. Hal-hal kecil, Ning Yuanfang menjawab Ye Yu. Terima kasih. Dalam 2 hari setelah Ning Cheng,
Yeyu mencari banyak tanaman spiritual, yang semuanya berkualitas sangat tinggi. Untungnya, Yeyu masih kaya saat ini, dan dia bisa membeli rumput roh ini. Setelah mendapatkan barang-barang ini, Baoye ada di tangannya, Yeyu tidak keberatan tinggal di sini, dia dan Ning Yuanfang mengucapkan selamat tinggal. Yeyu meninggalkan Ning Cheng, dan Ning Yan diam-diam pergi bersamanya. Awalnya, Ning Yuanfang tidak mau, tetapi kedua wanita itu mengatakan bahwa penyakit gelap mereka akan muncul kapan saja, dan hanya Yeyu yang memiliki sarana untuk merawat mereka, dan kemudian mereka harus membiarkan kedua wanita itu mengikuti Yeyu. Yeyu dan kedua gadis itu sedang duduk di gerbong dan tidak terburu-buru. Monster yang menarik gerobak itu hanyalah monster biasa. Kedua wanita itu bekerja keras untuk menjadikan diri mereka sebagai pelayan, tetapi saat mata Yeyu turun dari mereka, wajah mereka tidak bisa membantu tetapi memerah. Tidak perlu begitu, jangan khawatir, jika kamu tidak tertarik padamu, kamu tidak tertarik. Jika kamu ingin berbicara tentang Maid, apakah kamu sedang melihat atau menunggu? Kamu jauh di belakang pelayanku yang lain. Tentu-tentunya kekuatannya juga jauh tertinggal, kata Yeyu. Kalimat ini membuat kedua wanita itu memutar mata mereka. Mereka tidak percaya bahwa Yeyu dapat menemukan pelayan yang begitu sempurna. Kalimat ini hanya untuk mematahkan semangat mereka. Tuan, yakinlah, meskipun kami benar-benar tidak terbiasa dengan itu saat ini, kami akan perlahan-lahan beradaptasi dan secara bertahap menjadi pelayan yang berkualitas. Selama Tuan berjanji, kami tidak memiliki harapan yang tidak masuk akal dari kami, kata sang guru. Dua wanita. Yeyu tertawa, apa menurutmu aku punya ide yang buruk? Apa kamu menolaknya? Kalimat ini membuat hati kedua wanita itu tiba-tiba tegang. Bagaimana saya bisa menolaknya? Melihat kedua wanita itu ketakutan seperti ini, Yeyu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukannya jika aku berjanji kepadamu. Aku tidak begitu cemas. Kedua wanita itu menghela nafas lega, dan kemudian berkata sedikit khawatir, Tuan benar-benar akan pergi ke Long Feng Tai. Apakah ada masalah? Tanya Yeyu. Kedua wanita itu dikalahkan oleh sikap acuh tak acuh Yeyu. Apakah ada masalah dengan artinya? Ayah mereka tidak mengetahui keluhan antara Yeyu dan Zhenyan Gujiao, tetapi mereka tahu betul bahwa banyak murid Zhenyan Gujiao, termasuk Sengxi, dibunuh oleh mereka yang mengawasi Yeyu. Tuan muda masih berpikir dua kali, masuklah agama kuno Zhenyan, lalu kita benar-benar ikan di talenan. Kedua wanita itu berkata dengan cemas. Bagaimana jika aku harus masuk? Yeyu bertanya sambil tersenyum melihat kedua wanita itu. Kedua wanita itu menarik napas dalam-dalam dan menggigit gigi mereka. Guru berkeras akan hal ini, lalu kami mengikuti secara alami. Yeyu tertawa, kamu masih harus banyak belajar. Tidak lama lagi kamu akan bertemu seseorang, dan kemudian dia akan menjadi teladan untukmu. Yeyu memikirkan Jian Qianfan, berpikir bahwa dia menerima surat itu, dia harus pergi ke Jiansu, dia tidak percaya Jian Qianfan bisa mengabaikan apa yang dia katakan di surat itu. Meskipun sekte kuno Zhenyan adalah sarang harimau di Longtan, dia harus pergi. Long Feng Tai, ini tempat yang bagus, tapi dia ingin melihatnya. Bagian depan adalah wilayah sekte kuno Zhenyan. Ning Yanjing khawatir sepanjang jalan, takut bahwa Yeyu akan memiliki pikiran jahat. Namun, meskipun Yeyu kadang-kadang menggoda satu sama lain di sepanjang jalan, dia berperilaku sangat baik, yang mana membuat kedua wanita itu merasa sangat canggung. Dalam perubahannya, aku merasa Yeyu memiliki gaya pria yang gentleman. Bersama dengan ide ini, mereka tidak bisa menahan tawa, sulit membayangkan Yeyu, yang memelototi mulutnya dan menatapnya, dianggap sebagai seorang pria oleh mereka, tetapi itu benar. Meskipun mereka telah menjadi pelayan, Yeyu sangat menghormati mereka, berbeda dengan sikap anak-anak aristokrat terhadap pelayan, dan mereka tidak memiliki sikap memanjakan. Pada kenyataannya, mereka tidak banyak melayani, dan Yeyu akan membantu mereka dalam banyak kasus. Berpikir tentang keberuntungan tertinggi yang mereka dapatkan, kedua wanita itu sedikit tersipu, tetapi mereka benar-benar mengambil keuntungan besar. Yeyu tidak tahu apa yang dipikirkan kedua gadis itu. Dia melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan yang bergelombang, seperti naga raksasa yang tergantung di tanah, membawa momentum yang tak terbatas. Di atas pegunungan, kabut terjerat dan kabut bergulung, seperti burung phoenix yang melebarkan sayapnya, mengepul, dan itu adalah gambaran yang mengejutkan.
Ye Yu hanya melihatnya dan merasakan penindasan yang kuat, bahkan dengan kekuatannya, dia merasa gerakan aura di tubuhnya stagnan. Medan dan langit semacam ini berisi jalan agung langit dan bumi, yang menakutkan, dan praktisi biasa bahkan tidak bisa melihatnya. Sungguh fitur yang menakutkan. Ye Yu menghela nafas. Geografi Zhenyan Gujiao berada di antara yang teratas di seluruh Dongsheng Senzu, dan sangat sedikit yang dapat dibandingkan. Geografi Akademi Yin yang juga jauh lebih buruk dari itu. 3.000 mil gunung dan sungai, 3.000. Kabut di awan menjadi burung phoenix, jenis naga dan phoenix sedang dalam tren yang menguntungkan, dan tempat biasa dapat membiarkan aura naga dan phoenix. Ning Yan menjelaskan di samping, jadi guru, Anda harus memasukinya, jadi hati-hati. Ye Yu tahu apa maksud Ning Yan, tapi tetap tidak ingin dia masuk. Ayo pergi. Ye Yu melangkah maju dan melihat banyak orang dalam perjalanan menuju alam sekte kuno Zhenyan, banyak dari mereka adalah murid Dajiao. Semakin dekat dengan agama kuno Zhenyan, semakin banyak orang yang datang, banyak dari mereka, seperti dia, ingin pergi ke Long Fengtai. Selama uang yang dibayarkan cukup, Long Fengtai juga terbuka untuk dunia luar. Bagi praktisi, yang tidak ingin memadatkan beberapa biji dao berkualitas, bahkan jika mereka tidak dapat memadatkan biji dao berkualitas baik, alangkah baiknya untuk dapat memeras potensinya sendiri dengan ini. Oleh karena itu, setiap kali Long Fengtai dibuka, ada banyak orang yang pergi ke Long Fengtai, dan Zhenyan Gujiao juga dapat menghasilkan banyak uang. Ketika Ye Yu sedang berjalan bersama orang banyak, dia tiba-tiba melihat seorang kenalan. Salah satunya sebenarnya adalah King Tianhao. Ning Cheng bertarung. Meskipun Tuan Kota Ning ingin menangkapnya, dia tetap tidak dapat ditemukan. Saya tidak berharap untuk melihatnya di sini. Dan di sampingnya, ada seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu bertubuh langsing dan mengenakan gaun ketat. Dia menguraikan sosok yang bergelombang dan tidak bisa melihat kekurangannya. Pipi putihnya tanpa celah, rambut hitamnya indah, matanya jernih, dan lehernya seputih angsa ini adalah hal indah yang membuat orang berdebar-debar. Wanita yang begitu menghangatkan hati. Wanita ini sebenarnya adalah salah satu dari sedikit, Qinyi dari kota Heian, ketiga dalam daftar kecantikan Akademi Yin Yang. Faktanya, Ning Yanjing mampu menempati posisi pertama dan kedua karena kedua kembar perempuan tersebut, melihatnya dengan kecantikan, Leng dan Qinyi yang sombong bahkan lebih eye-catching. Hanya saja pria memiliki selera yang buruk, jadi Ning Yanjing, yang sedingin es dan geram, menempati posisi teratas dan kedua dalam daftar. Tatapan Ye Yu menyapu tubuh seksinya yang kasar, dan tatapannya jatuh pada pria di sebelahnya. Pria ini ramping, dengan wajah lembut, seperti pria yang lembut. Fan Dongliu, salah satu dari 10 tokoh luar biasa dari Dongsheng Senzu, pewaris Shen Wangfeng. Shen Wangfeng, salah satu dari 10 kekuatan besar Dongsheng Senzu, wilayahnya memiliki kecenderungan umum alam, kecenderungan naga dan ular, agung dan perkasa, puncak gunung ada banyak, dan ada kecenderungan umum puluhan ribu pedang. Puncak utamanya adalah Shen Wangfeng. Konon puncaknya bermandikan darah Shen Wang yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam gunung, ada danau darah Tuhan, dan darah di dalamnya adalah darah Shen Wang. Tentu saja, ini adalah rumor. Betapa menakutkannya Raja Dewa, darah Raja Dewa di danau, dengan latar belakang kecil ini, Dewa Puncak Raja hampir abadi. Ning Yan menjelaskan di telinga Ye Yu. Ye Yu mengangguk, dia tidak bisa merasakan aura Fan Dongliu. Karena itulah dia merasa orang ini menakutkan, dan Ye Yu waspada. Fan Dongliu sangat sensitif. Dia melihat tatapan Ye Yu dan menatap Ye Yu. Kedua wanita itu, Ning Yan dan pendiam, yang matanya tertinggal di belakang Ye Yu, sedikit tersesat. Wanita cantik dan seksi seperti itu tidak lebih buruk dari Qinyi di sampingnya. Yang paling penting adalah mereka terlihat persis sama, yang membuat orang bahagia. Tapi bagaimanapun juga, dia bukan orang biasa, meskipun kecantikan keduanya yang menakjubkan, matanya dengan cepat menjauh dari kedua wanita itu dan jatuh pada Ye Yu. Orang yang bisa membawa dua wanita seperti itu untuk tampil selalu bukan orang biasa. Itu dia. Fan Dongliu masih bertanya-tanya tentang identitas Ye Yu, tapi mendengar suara kesal King Tianhao. Apakah kamu tahu? Fan Dongliu bertanya pada King Tianhao, tetapi ketika dia melihat King Yi juga saling memandang dengan ekspresi rumit, dia sedikit terkejut. Tahukah kamu? King Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, kota Heian dihancurkan.
Kakek saya dalam kondisi ini saat ini karena dia. Dia adalah Ye Yu yang kamu katakan. Pan Dongliu terkejut. King Tianhao juga mengangguk pada saat ini, dikabarkan bahwa rumah iblis King Tian saya akan gagal kali ini. Itu juga karena dia menyelamatkan dua putri Ning Yuanfang dan mereka benar-benar pulih dari formasi besar. Baru kemudian, ternyata itu dia. Mo Wuxiang telah menghitung beberapa kali dan tidak ada hasil. Wajar jika kamu menderita di depannya, kata Pan Dongliu. Kalimat ini membuat King Tianhao dan King Yi terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Mo Wuxiang telah menghitung Ye Yu berkali-kali. Mo Wuxiang sebenarnya masih memiliki keberadaan tanpa hasil untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. King Tianhao tiba-tiba merasa bahwa kekalahannya bukannya tidak masuk akal. King Yi tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia pasti membenci Ye Yu. Tapi dia juga tahu bahwa jika bukan karena keagresifan He Yancheng, dan bahkan mengikat kecantikan Ye Yu tidak akan terlalu agresif. Dia hanya satu orang sekarang. Kita akan bisa membawanya bersama jika kita bergabung. King Tianhao tiba-tiba berkata kepada Pan Dongliu, bukankah Mo Wuxiang ingin menangkapnya? Jika kita membantunya melakukan ini, maka waktunya akan tiba. Anda bisa bertanya kepadanya tentang hal itu. Pan Dongliu memandang King Tianhao dan berkata, Mo Wuxiang tidak mengambil tindakan apapun secara pribadi. Itu berarti dia memiliki keraguan. Apakah kamu yakin ingin pergi? King Tianhao berkata, temperamen Mo Wuxiang selalu seperti itu. Dia berhati-hati, tidak 100% yakin, dan tidak pernah menembak secara pribadi. Pan Dongliu tidak bisa menahan senyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dari Ying King Tianhao. Pada saat ini, King Tianhao dan Pan Dongliu menemukan bahwa Ye Yu berjalan ke arah mereka bersama Ning Yanjing. Ini membuat mereka semua mengerutkan kening. Apa yang ingin dia lakukan? Lautan manusia sangat luas, dan aku benar-benar memiliki takdir untuk bertemu dengan dua orang di sini, kata Ye Yu sambil memandang King Yi dan King Tianhao. King Tianhao melirik Ye Yu dan berkata, saya tidak benar-benar ingin bertemu dengan Anda, dan saya rasa saya tidak punya nasib dengan Anda. Sungguh kebetulan, saya pikir begitu juga. Sebenarnya, saya hanya ingin memberitahu Mes King Yi bahwa saya memiliki takdir, tetapi ini terlalu mudah, jadi saya membawa Anda. Ye Yu menjawab King Tianhao. King Tianhao ingin meludahi wajah Ye Yu. Sekarang tidak mudah bagimu untuk mengatakan itu. King Yi memandang Ye Yu dan berkata, di antara saya dan Yang Mulia, ada banyak musuh, bukan? Ye Yu memandang King Yi dan berkata, sedih sekali menjadi musuh dengan kecantikan yang cantik. Tapi, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh denganku? Aku bukan orang yang begitu murah hati. King Yi meremas bibirnya, seperti bibir kelopak mawar yang menekan tanda putih. Kota Heian tidak bisa lagi menahan benturan kedua. Yang Mulia tidak bersalah karena telah merusak kota Heian. Pan Dongliu berdiri dan berkata saat ini. Ye Yu melihat wajah cantik King Yi dan berkata, lalu kota Heian menculik seorang wanita sebagai ibu kota yang maju. Aku ingin tahu apakah ada rasa bersalah. Kalimat ini menyebabkan King Yi membuka mulutnya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pan Dongliu tersenyum dan berkata, King Yi tidak berpartisipasi dalam masalah aslinya, dan bahkan membujuknya. Seperti kata pepatah, ada debitur yang dianiaya. Kamu tampaknya telah kehilangan sikap terhadap King Yi, kan? Justru karena dia tidak berpartisipasi maka saya mengatakan bahwa saya memiliki takdir. Jika tidak, Yang Mulia berpikir, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara membunuh wanita. Ada juga anugerah yang dikatakan Yang Mulia, saya benar-benar tidak punya itu. Saya selalu tidak murah hati. Jawab Pan Dongliu. Apalagi yang ingin dikatakan Pan Dongliu, tapi King Yi berdiri dan berkata, saya melakukan hal yang salah di kota Heian pada awalnya, tapi Anda menghancurkan kota Heian, haruskah Anda memahaminya? Hal-hal tidak dihitung seperti ini. Saya tidak tahu apakah nona muda itu pernah mendengar kalimat yang disebut bahwa jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda akan tersesat. Jika itu salah, itu mungkin untuk membayar berapapun harganya. Ye Yu berkata, namun, sepertinya dia tidak pernah muncul. Tanpa diduga, aku tidak tertarik untuk kembali dan melihat kota Heian yang membusuk. Kalimat ini membuat Qin Yi Beifang menjadi penting. Mengapa kota Heian jatuh? Apakah kamu tidak memiliki mentalitas?
Karena Anda tidak ingin terlibat lagi, mengapa repot-repot mengatakan sesuatu antara Anda dan saya? Kami salah tentang itu, dan kami membayar harga dan mengakuinya. Namun, Qin Yi tidak dapat berbicara dan tertawa dengan Yang Mulia di sini. Kata Qin Yi. Jangan, perjalanannya panjang, jarang melihat beberapa orang tua, seberapa baik pergi bersama. Ye Yu menghela nafas. Yang Mulia, berani berjalan bersama kami. Pandong Liu menatap Ye Yu sambil tersenyum. Berani? Kenapa kamu tidak berani? Ye Yu memandang Pandong Liu dan berkata, hanya ada satu situasi yang tidak berani aku, kamu menginginkan kecantikanku. Pandong Liu mundur 2 langkah, dan berkata kepada Ye Yu, Yang Mulia sedikit khawatir, tetapi Anda tidak khawatir tentang 2 teman wanita di samping Anda, empati. Ye Yu belum berbicara, Ning Yan berkata dengan tenang, aku masih berharap putranya akan menghormati dirinya sendiri, kita hanyalah pelayan tuan muda. Pembantu. Kalimat ini membuat Pandong Liu dan Qin Yi King Tianhao sama-sama sedikit terkejut. Mereka mengira akan pergi bersama Ye Yu, tetapi mereka mengira mereka akan menjadi pelayan Ye Yu. Ini adalah 2 teratas dari daftar kecantikan Akademi Yin Yang, apakah itu pelayan Ye Yu? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pelayan seperti itu? Qin Yi juga bertanya pada saat ini, 2 saudara perempuan dari keluarga Ning, apa yang terjadi di bumi, mengapa kalian? Apakah dia menganiaya Anda? Qin Yi benar-benar menunjukkan beberapa kekhawatiran. Ye Yu terkejut, tetapi dia tidak menyangka Qin Yi dan Ning Yan sudah tua. Mendengar nada Qin Yi, hubungan antara ketiganya tampak baik-baik saja. Tuan muda tidak menganiaya kami melakukannya dengan sukarela. Ning Yan tersenyum pada Qin Yi. Qin Yi tentu saja tidak mempercayai kata-kata Ning Yan. Tidak ada yang akan percaya bahwa kedua wanita ini bersedia menjadi pelayan Ye Yu. Qin Yi menggigit bibirnya dan berkata kepada Pandong Liu, saya harap saudara Dong Liu dapat membantu mereka. Pada saat ini, Ning Yan dan 2 wanita yang pendiam dengan tergesa-gesa berkata, kami benar-benar bersedia. Qin Yi, jangan terlalu banyak berpikir. Ye Yu tertawa dan memandang Qin Yi dan berkata, bagaimana pesona tak tertandingi pemuda ini digunakan untuk memaksa orang lain menjadi pelayan. Bukankah? Ning Yan diam. Ning Yan tidak bisa tertawa atau menangis, tuan muda sendiri mematuhi aturan untuk mereka, tetapi masalah narsistik ini selalu terjadi. Tapi, saya harus melayani dia. Melihat Ning Yan mengangguk pelan, Ye Yu mengangkat bahu dan berkata, kamu tahu, itu suatu keuntungan untuk terlihat baik. Melihat adegan ini, Qin Yi merasa kedua wanita itu semakin terancam. Bagaimana lagi mereka bisa begitu bertentangan dengan keinginan mereka? Qin Yi berkata, awalnya saya melihat Anda bergegas ke mahkota sebagai kecantikan. Meskipun saya membencimu, tetapi saya juga mengagumi Anda, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya adalah penjahat. Nona si tahu, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang dia pikirkan. Ye Yu menatap Qin Yi dan berkata, itu kamu, waspada, kamu membenci dan mengagumi aku lagi, gading, ini adalah tanda jatuh cinta. Pandong Liu tampak murung kali ini, menatap Ye Yu dan berkata, Yang Mulia terlalu cepat, bukan? Apakah aku telah melecehkannya? Ye Yu berkata dengan tatapan bingung, aku hanya mengingatkannya untuk memperhatikan sesuatu, jangan sampai putus asa di masa depan. Maaf, kami tidak ingin bepergian dengan Yang Mulia. Pandong Liu mengingatkan Ye Yu. Ye Yu mengangkat bahu dan berkata, benar, kamu juga takut dia akan berempati dan jatuh cinta. Pandong Liu menatap Ye Yu dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Ye Yu berdiri di kejauhan, melihat ke belakang ketiga orang itu, sambil berpikir. Tuan, Ning Yan tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat Ye Yu berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pergi, kami tepat di belakang mereka, kata Ye Yu pelan ke Ning Yan. Tuan, apa yang kamu lakukan dengan cara ini? Ning Yan Jingjing tidak mengerti, dan Ye Yu bisa dianggap sengaja memprovokasi ketiganya. Menghadapi Zhenyan Gujiao sudah cukup membuat pusing, tidak pantas untuk terlibat dengan Pandong Liu lain. Seorang Pandong Liu bisa menyelamatkanku dari banyak masalah. Ye Yu tersenyum pada kedua wanita itu. Kedua wanita itu bingung, dan tidak tahu seberapa besar masalah yang bisa dikurangi. Hanya saja Ye Yu tidak menjelaskan kepada mereka, hanya berkeliaran setelah kelompok Pandong Liu.
King Tianhao dan yang lainnya dengan jelas menyadarinya, dan King Tianhao berkata dengan muram, apa yang bajingan itu ingin lakukan? Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak berani melakukan apapun padanya? Pan Dongliu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya terus bergerak maju, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. King Yi tampaknya tidak peduli tentang ini juga, dia berdiri di sisi kiri Pan Dongliu, dan kadang-kadang mengucapkan beberapa kata dengan Pan Dongliu, dia sedikit kurang sombong di depannya. Alam agama kuno Zhenyan memiliki situasi umum, dan aura langit dan bumi jauh lebih kaya daripada di tempat lain. Berdiri di atas tren seperti itu, tidak mengherankan jika ajaran kuno Zhenyan berkembang pesat. Ye Yu membawa Ning Yan dengan tenang, dan mengikuti kelompok Pan Dongliu dengan tidak tergesa-gesa, jalannya sangat damai. Bahkan jika berhasil, Ye Yu dan yang lainnya diizinkan untuk mengikuti. Sebaliknya, King Tianhao menunjukkan permusuhan, tetapi dia dikalahkan oleh tangan Ye Yu, dan Fan Dongliu menolak untuk bergandengan tangan dengannya, dia tidak memiliki keberanian untuk merepotkan Ye Yu. Ini untuk mengikuti aliran Pan Timur, terus memperdalam Zhenyan Gujiao, dan secara bertahap memasuki inti Zhenyan Gujiao. Long Feng Tai. Sebuah gunung batu yang telah terperangkap oleh Feng Xia sepanjang tahun. Gunung batu tersebut menjadi sebuah tangga dengan sendirinya, tepatnya 10.000 anak tangga. Ini adalah salah satu tempat suci Zhenyan Gujiao dan salah satu area inti Ye Yu Zhenyan Gujiao. Ye Yu dan yang lainnya tiba di panggung Naga Phoenix, yang belum terbuka saat ini. Tapi gunung itu sudah penuh sesak. Tuan, mari kita cari tempat untuk menetap dulu, kata Ning Yan kepada Ye Yu. Apa yang kita cari? Tempat yang bagus harus dipesan oleh Zhenyan Gujiao. Jika ada begitu banyak orang di tempat lain, pasti tidak ada tempat, kata Ye Yu. Ning Yan sedikit khawatir, dan memandang Ye Yu dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Atau saya dapat menemukan tempat untuk melakukannya sesuka hati? Bagaimana kita bisa puas dengan status kita? Kita harus tinggal di tempat terbaik pula, jawab Ye Yu. Ning Yan memandang Ye Yu dengan tenang, berpikir untuk menemukan di sana saat ini. Ye Yu langsung berteriak ke satu pihak, saya di sini di Long Feng Tai, juga. Bukankah kamu keluar untuk menerima orang yang kamu undang? Sebelum Ye Yu selesai berbicara, dia melihat Mo Wuxiang keluar dari satu tempat, meneriakkan senyuman di wajahnya dan menatap Ye Yu, saudara muda benar-benar berani. Anda memiliki wajah untuk mengundang saya, di mana saya tidak bisa datang, kata Ye Yu sambil menatap Mo Wuxiang. Hahaha, kakak laki-laki, bisakah kamu memberitahuku dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Mo Wuxiang menatap Ye Yu dengan panas. Ye Yu mengangkat bahu dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu tidak akan menyiapkan rumah peristirahatan untukku? Tuanmu telah gagal terlalu banyak, kan? Adik laki-laki, jangan khawatir, aku sudah menyiapkannya untukmu, kata Mo Wuxiang. Saudara muda, ikutlah denganku. Mengikuti Mo Wuxiang, Ye Yu dengan cepat tiba di halaman yang sangat indah. Halaman itu tidak kecil, sangat dekat dengan Long Feng Tai dan pemandangannya indah. Penataan untuk adik adalah halaman terbaik di Long Feng Tai. Awalnya, adik diatur, jadi tidak ada orang lain yang diatur. Hanya saja karena terlalu banyak praktisi yang datang ke Long Feng Tai, halaman lain dari sekte kuno Zhenyan sedikit gugup. Beberapa orang lagi telah diatur, tetapi halamannya cukup besar, bahkan jika ada beberapa orang lagi, itu tidak akan mempengaruhi junior broter, kata Mo Wuxiang. Ye Yu memandang Mo Wuxiang dan menghela nafas, kamu menjadi semakin pelit dalam pekerjaanmu, bahkan di rumah sakit individu. Bagaimana kamu membuatku merasa di rumah? Mo Wuxiang tertawa, saya juga berharap bahwa junior broter tidak akan peduli tentang itu. Perjalanan ke Long Feng Tai ini pasti tidak akan mengecewakan junior broter. Mari kita tunggu dan lihat, kata Ye Yu pada Mo Wuxiang. Mo Wuxiang tersenyum, lalu berkata kepada rombongan dan pelayan di sampingnya, jaga para tamu terhormat. Jika mereka tidak puas, maka saya akan bertanya kepada Anda. Iya, kata kerumunan itu dengan hormat. Adik laki-laki, jika ada kebutuhan, tolong sebutkan langsung kepada bawahan. Jika bisa bertemu mereka, mereka akan bertemu dengan Anda, kata Mo Wuxiang. Saudara laki-laki, biarkan aku istirahat dulu, aku akan pergi. Melihat kepergian Mo Wuxiang, Ye Yu mengikuti rombongan Zhenyan Gujiao ke halaman lain.
Di halaman lain, Ye Yu melihat King Tianhao, Fan Dongliu, dan King Yi. Mereka juga tinggal di halaman lain ini. Ning Yanjing melihat pemandangan ini, dan pupil mereka sedikit berkontraksi. Apakah ini pengaturan Mo Wuxiang? Mengetahui bahwa setiap orang tidak sama, mereka diatur di halaman terpisah. Ye Yu tidak terkejut dengan ini, Mo Wuxiang tidak bisa membuatnya nyaman. Nona Qin Yi, sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Ye Yu menyapa Qin Yi, tertawa. Wajah cantik Qin Yi yang glamor menjadi lebih dingin, ekspresi King Tianhao suram, Fan Dongliu sedikit mengernyit. Semuanya, kamu akan menjadi tetangga di masa depan, jadi kuharap kamu bisa menjaga mereka. Teriak Ye Yu kepada mereka bertiga. Fan Dongliu melihat ekspresi antusias Ye Yu, dan dia juga menunjukkan senyuman hangat, sepertinya Mo Wuxiang benar-benar tidak ingin kamu rileks. Tidak, apakah kamu tidak merasa tidak nyaman? Saya pikir kita ditakdirkan. Senang hidup bersama, kata Ye Yu sambil melihat ketiganya. Kalimat ini membuat Fan Dongliu menatap Ye Yu untuk waktu yang lama. Baru saja hendak mengatakan sesuatu, Qin Yi di sebelahnya berkata, "Brother Dongliu." Fan Dongliu menahan saat itu, mengangguk ke Ye Yu, dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Yu sama sekali tidak sopan, mengambil ketenangan Ning Yan dan dua putri, dan menempati sisi terbaik dari halaman lain. Kemudian dia memerintahkan kepada rombongannya, "Pergi dan siapkan aku makanan dan minuman terbaik." Ye Yu hanya menganggapnya sebagai tuan muda, dan terus memukuli dan memerintah sekelompok orang di Zhenyan Gujiao. Ketika King Tianhao melihat pemandangan ini, dia mencibir, sangat sulit untuk dibuat. Ning Yan diam-diam mengikuti Ye Yu, dan mereka juga sedikit khawatir. Ini adalah sekte kuno Zhenyan, yang pada awalnya berbahaya, dan Ye Yu tidak terlalu rendah hati, namun dia tidak tahu bagaimana Mo Wuxiang akan menghadapinya. "Saudaraku Ye, aku harap kamu baik-baik saja." Setelah Fan Dongliu mengatakan ini, dia dan King Tianhao serta rombongannya juga memasuki rumah. King Tianhao masuk ke sebuah ruangan dan langsung mengeluh, "Anak ini benar-benar sombong. Ya, Mo Wuxiang mengaturnya di sini, dan dia pasti ingin meminjam tangan kita untuk membersihkannya. Tidak akan cukup untuk membersihkannya, tapi memang benar kita ingin memujinya dengan tangan kita. Namun, Mo Wuxiang memang terlalu berhati-hati. Ini adalah sekte kuno Zhenyan. Apakah kamu perlu sangat berhati-hati? Bisakah kamu membawanya?" kata King Tianhao. "Aku tidak tahu." Fan Dongliu menghela nafas saat ini, "Jika Mo Wuxiang tidak seperti ini, kurasa aku tidak bisa menang dengan pangkat yang sama. Hanya saja dia seperti ini, tapi aku sedikit khawatir. Mungkin, dia benar-benar punya kartu haul yang tak terbayangkan." "Apakah kamu begitu pemalu juga?" King Tianhao berkata, "Meskipun aku dikalahkan olehnya, tetapi aku benar-benar ingin bekerja keras, dia mungkin bukan lawan saya. Kamu bisa mencobanya." Fan Dongliu tidak bisa menyangkalnya. Kalimat ini membuat marah King Tianhao, "Kamu takut?" Fan Dongliu berkata, "Takut saja tidak cukup, hati-hatilah. Aku selalu memperhatikan seseorang yang bisa mengalahkanmu dan membuat Mo Wuxiang sangat berhati-hati." King Tianhao tidak mengatakan apapun lagi. King Yi berkata saat ini, "Saudara Dongliu, kakek saya akan segera dikirim ke rumah sakit lain ini, dan saya berharap saudara Dongliu akan membantu." Fan Dongliu sedikit mengernyit, tetapi akhirnya mengangguk dan berkata, "Saya akan mencoba yang terbaik. Namun, sumber energi ada di dalam tubuh, dan ini sangat serius, saya tidak tahu apakah saya dapat membantu." Semakin banyak orang datang dari Long Fengtai, tapi ini tidak mempengaruhi Ye Yu. Ketika dia tinggal di halaman lain, bersama Ning Yan dan dua wanita yang tenang, dia menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Terutama ketika tidak apa-apa, Anda bisa melihat penampilan King Tianhao yang sedih, wajah Qin Yi yang dingin dan arogan, dan Fan Dongliu yang berpura-pura menjadi postur yang lembut. Ye Yu merasa sangat bahagia. Ye Yu, seperti biasa, minum teh di pagi hari di bawah pelayanan Ning Yan yang tenang, mencium aroma obat di halaman, dan melihat Qin Yi membuka pintu, dengan senyuman di wajahnya, gadis Qin Yi tidak membutuhkanku untuk melihatnya. "Apakah Anda melihat luka Lingsu? Saya memiliki pengalaman untuk menangani kerusakan akar api hitam." Setelah tinggal di sini selama beberapa hari, Ye Yu secara alami tahu bahwa kakek Qin Yi, Raja Heian, sakit parah, dan itu adalah kekuatan korosif dari akar Heian tahun itu.
Ye Yu sangat terkejut. Pada awalnya, dia jelas membantu pihak lain untuk menyingkirkannya. Mengapa pihak lain terkikis seperti ini oleh Black Yan Yuanqi? Ye Yu melihatnya dari kejauhan. Itu serius, bahkan sampai dia tidak bisa berjalan secara mandiri. Namun, jelas bahwa Qin Yi tidak ingin memperhatikan Ye Yu, bahkan tidak melirik Ye Yu, tetapi dengan cepat bertemu dengan Pandong Liu yang juga berjalan keluar pintu, dengan senyuman di wajahnya yang dingin. Ye Yu menepuk dahinya, dan berkata kepada Ning Yan dengan tenang, "Kamu berkata, kenapa penglihatan wanita menjadi begitu buruk saat ini, bukankah aku lebih baik dan lebih menarik?" Ning Yan berkata sambil tersenyum, "Tuan, jika Anda sinis dan baik-baik saja, Anda akan menyingkirkan masalah penganiayaan orang, harus ada banyak gadis yang menyukainya." Ye Yu memutar matanya dan berkata, "Aku juga menyukai banyak gadis sekarang. Lupakan, kalian semua termasuk jenis yang tidak memiliki penglihatan, jadi aku tidak repot-repot memberitahumu." Berbicara tentang ini, Ye Yu memandang Fan Dongliu dan berteriak, "Hei, Saudara Fan, saya pikir gadis Qin Yi sangat dingin dan gurih, bagaimana dengan itu? Biarkan saya, apa yang bisa Anda minta? Bahkan jika itu Yuangen, bukan tidak mungkin memberikannya padamu." Kalimat ini membuat Fan Dongliu melihat ke samping pada Ye Yu, "Kamu punya akar." "Tentu saja," Ye Yu berkata sambil tersenyum, "kalau tidak, mengapa menurutmu aku telah mencapai flawless ekstrim begitu cepat, bagaimana dengan itu? Pikirkan tentang itu, aku pada dasarnya sangat cantik, jika kamu memberikannya kepadaku, aku akan melakukannya." "Memberimu akarnya?" Fan Dongliu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Yi berkata, "Brother Dongliu, tolong jaga apa yang dia lakukan. Datang dan temui kakekku, dia menjadi semakin serius akhir-akhir ini. Bukankah berguna untuk menekan kekuatan korosif ini?" Sekarang, setelah Ye Yu mendengarnya, dia tersenyum dan berkata kepada Qin Yi, "Sudah kubilang, aku bisa membantumu, aku pasti bisa menyembuhkannya." Qin Yi mengabaikan Ye Yu, menarik Fan Dongliu dan berjalan menuju rumah. Ketika Ye Yu melihatnya, dia berteriak pada saat ini, "Saudara Fan, seorang wanita dapat mengubah akarnya, jangan kehilangan uang, bukankah kamu memikirkannya? Juga, jika harganya tidak memuaskan, kita bisa membicarakannya itu." "Aku bisa membicarakannya." Fan Dongliu dan Qin Yi memasuki ruangan tanpa memperhatikan Ye Yu. Ning Yan mencemooh Ye Yu saat ini dan berkata, "Apa yang dilakukan Tuan Muda dengan cara ini? Kamu tidak akan benar-benar membuat kesepakatan dengannya." Ning Yan telah bersama Jingjing begitu lama, dan dia juga memahami temperamen Ye Yu. Mereka memiliki kesalahpahaman tentang Ye Yu. Ye Yu mungkin bernafsu, tapi dia tidak akan bernafsu demi nafsu. Orang terakhir dengan intinya jauh lebih baik temperamennya daripada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan. Lihat saja penampilannya yang lembut, dan coba lihat apakah itu benar. Juga, mengapa mereka menunjukkan kasih sayang mereka kepada kita untuk menonton? Aku sangat kesal, jadi cobalah untuk menanam duri. Ye Yu menjelaskan kepada keduanya perempuan. Kedua wanita itu tidak bisa tertawa atau menangis, dan bertanya pada Ye Yu, "Akankah Tuan Muda menukar wanita yang dia suka dengan Yuangen atau sesuatu?" "Tentu saja tidak akan," kata Ye Yu. Ning Yan berkata pelan, "Karena kamu tidak bisa, maka dia tidak akan. Tuan Muda takut dia tidak akan bisa menusuk benih, tapi dia akan membantunya untuk membantu dan memenangkan Qin Yi. Bahkan lebih tidak nyaman." Ye Yu mengangkat bahu dan berkata, "Itu belum tentu benar. Jika itu masalahnya, aku akan mengakuinya." Kedua wanita itu tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Raja Heian sedang berbaring di tempat tidur saat ini, seluruh tubuhnya pingsan, tubuhnya bersinar dengan udara hitam, jelas kekuatan korosifnya sudah sangat kuat. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Fan Dongliu bertanya pada Qin Yi, "Jenis erosi ini luar biasa. Dia berada dalam kondisi tubuh Dharma, jadi seharusnya tidak demikian." Qin Yi berkata, "Ye Yu memimpin orang untuk menghancurkan kota Heian. Untuk membangun kembali kota Heian, kakek juga menghalangi kekuatan Rakus Quartet, jadi dia mengambil resiko dan berharap untuk melangkah lebih jauh. Tapi, tunggu, ambil langkah lebih jauh, dan terkikis seperti ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan Genesis Ki Anda. Saya berjalan melalui tanah Genesis Ki Anda saat itu, mengetahui bahwa Black Flame Genesis Ki tidak cukup untuk menyebabkan situasi seperti itu, kecuali apakah itu
Ruth, Pan Dongliu bertanya. King Yi menggigit bibirnya, lalu mengangguk dan berkata, awalnya, hal-hal ini seharusnya tidak diberitahukan kepadamu. Ini adalah rahasia keluarga Heian. Meskipun kota Heian hancur saat itu, kami secara tidak sengaja membiarkan keluarga Heian menggalinya. Sebuah rahasia telah ditemukan di bawah tanah keluarga Black Yan kami. Akar-akar ini adalah alasan mengapa kami memiliki aliran Black Flame Origin Qi yang stabil. Akar ini dibungkus dalam kuali, dan akar api hitam adalah membusuk. Kekuatan kuali ini menyusup ke Heian Genesis Qi, kuali dekaden. Murid Fan Dongliu menyusut sedikit, dan bertanya pada King Yi, kalau begitu kakekmu karena tripod ini. Kakek melepas tripod dan Yuangen ini, meski kontaknya belum lama, tapi badannya sudah seperti ini. Kata King Yi. Bagaimana dengan Ding dan Yuangen? Fan Dongliu bertanya. King Yi melirik Fan Dongliu dan berkata, Saudara Dongliu, ini adalah rahasia keluarga Black Yan saya. Saya tidak dapat memberitahu Anda hal ini. Saya harap Anda dapat membantu saya merawat kakek saya untuk sementara. Saya tahu Anda punya cara. Fan Dongliu memandang King Yi sambil tersenyum dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Tetapi seperti yang Anda ketahui, saya hanya dalam keadaan ekstrim. Saya belum memadatkan spesies Dao, dan beberapa metode tidak dapat digunakan, jadi. Saat Fan Dongliu berbicara, dia menekankan tangannya ke tubuh Raja Heian, dan kekuatannya melonjak, menghapus gelombang udara hitam, tapi ada terlalu banyak udara hitam, dan yang bisa dia hapus hanyalah setetes air di ember. Tapi keadaan kakek, aku khawatir itu tidak akan bertahan sampai saat itu. Kata King Yi dengan sangat khawatir. Dia berada dalam kondisi tubuh Dharma, dan dia seharusnya tidak bisa bertahan. Ketika saya naik platform Naga Phoenix untuk memadatkan Taoisme, mungkin ada harapan lagi. Hei, apakah kamu ingin aku melihatnya untukmu? Lihat berapa lama dia bisa bertahan. Ketika keduanya berbicara, Ye Yu membuka pintu, membungkuk di dekat pintu, dan menatap keduanya sambil tersenyum. Selain itu, dia tidak bisa menyembuhkannya, mungkin saya bisa menyembuhkannya. Apa kamu tidak benar-benar mencobanya?